warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah, untuk memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, silakan ketua kelas siapkan dulu terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Baik, terima kasih kepada ketua kelas. Sekarang Ibu absen dulu ya. Amelia Natasha, hadir Bu. Bangkit Wijaya, Hadir, Bu. Bunga Citra Naila, hadir Bu. Paresa Hidayat, Hadir, Bu. Haikal, Muhammad Dafa, Muhammad Farel, Hadir, Bu. Muhammad Firman. Sakit. Baik. Rizky Martin, Hadir, Bu. Rasya Pratama, Hadir, Bu. Raffi Asidiki, Ratna Puji Arianti, Reza, Hadir, Bu. Nafa Elsa, hadir Bu. Cynthia Sari, Rian Ali Muji, izin. Lasmi Nadia, Tata Kurniawan, Alia, Wendy. Hadir, Bu. Berarti ketua kelas 2 orang ya, yang Rizky Martin sakit. Semoga kita berdoa, semoga Rizky Martin cepat sehat dan bisa kembali lagi ke sekolah. Ya, amin. Yang kedua tadi Rian Ali Muji, dia izin kemana nih ketua? Ya, ada acara keluarga ya, baik. Sudah siap untuk belajar pada pagi hari ini? Siap. Sudah siap untuk belajar pada pagi hari ini? Siap. Ya, siap. Sekarang Ibu tanya, kamu siap belajar pada pagi hari ini? Apa buktinya? Ada bawa alat tulis? Ada. Buku paket ada bawa semuanya? Apa yang tidak ada dibawa? Apa yang tidak ada dibawa ke sekolah tujuannya untuk apa? Belajar. Jadi kelengkapan belajarnya ada di bawah? Iya, harus dibawa semua ya. Sekarang silakan coba lihat depan, belakang, bawah, ada sampah atau tidak? Ada sampah atau tidak? Coba dilihat dulu, jangan tidak di dalam mejanya, di dalam kolong mejanya ada sampah atau tidak? Coba diperhatikan, dilihat dulu, lihat sampahnya. Tidak ada Bu. Tidak ada, semua sudah dipastikan bersih ketua kelas. Coba dilihat lagi ketua kelas. Coba diperhatikan lagi ketua kelas. Bersih? Bersih, Bu. Ya, baik, sudah bersih semuanya. Sekarang kembali perhatikan kesepakatan kelas
Ibu ingin setiap kita masuk dalam pelajaran ini kesepakatan kelas harus dijalankan. Bukan dalam pelajaran bahasa Indonesia saja nak, tetapi dalam semua bidang studi. Kembali kesepakatan kelas yang pertama. Masuk ke kelas tepat waktu. Masuk ke kelas tepat waktu. Yang kedua. Menjaga kebersihan kelas. Yang ketiga. Jaga keamanan dan ketertiban kelas selama proses pembelajaran. Ya, tuh itu yang harus kita perhatikan. Yang pertama, masuk ke kelas tepat waktu. Jangan biarkan dulu guru yang duluan masuk daripada siswanya atau peserta didiknya. Sehingga guru yang menunggu peserta didiknya di dalam kelas itu jangan diamalkan hal-hal yang seperti itu ya. Yang kedua, menjaga kebersihan kelas. Setiap yang bertanggung jawab piket pada hari itu sebelum memulai pelajaran itu dicek lagi. Yang hari kemarin itu siapa yang piket, mereka betul-betul menyapu atau tidak, membersihkan kelas atau tidak, itu silakan dicek. Terus menjaga keamanan. Apa maksudnya ini menjaga keamanan dan ketertiban kelas selama proses belajar mengajar? Apa maksudnya? Tidak boleh ribut. Terus tidak boleh mengganggu teman sedang belajar. Ada yang seperti itu? Ya, tidak ada ya. Jadi jangan sekali-sekali mengganggu teman yang sedang belajar. Itu dia ya. Sekarang sebelum masuk dalam pelajaran, kita ice breaking terlebih dahulu. Bentar, perhatikan. Kita ice breaking. Ice breaking ya. Coba berdiri semuanya. Coba berdiri, kita relax. Apa kemarin tujuan ice breaking itu untuk apa? Melatih konsentrasi. Apalagi biar tidak ya. Udah, cepat semuanya. Yuk.
tadi? Tidak. Tidak masalah, yang penting kita bergerak saja. Apa tujuannya? Untuk biar tidak ngantuk. Apa lagi? Biar otot kepala tidak tegang, Bu. Biar fresh, Bu. Oke. Itu ya. Kemarin, perhatikan. Kemarin materi kita apa? Buka lagi catatannya. Buka kembali catatannya. Kemarin materi kita elemennya membaca dan memirsa. Berarti apa kemarin? Buka catatannya. Apa Putri? Kemarin, hari Senin kemarin apa materi kita? Teks biografi dan teks rekon. Masih ingat? Teks biografi dan teks rekon? Iya. Sekarang materi kita memetik keteladanan dari biografi pahlawan. Kemarin kita membaca, sekarang kita masuk ke menulis teks biografi. Menulis teks biografi secara logis dan kreatif. Berarti elemen kita juga elemen menulis. Kalau kemarin pertemuan kemarin kita elemen yang membaca, sekarang elemen kita menulis. Paham? Paham. Jadi kalau elemen menulis ini tujuan pembelajarannya apa? Apa tujuan pembelajarannya? Menulis teks biografi untuk berbagai tujuan secara logis dan kreatif. Ya, tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu kembali lagi. Materi kita menulis teks biografi secara logis dan kreatif. Tujuan pembelajarannya menulis teks biografi untuk berbagai tujuan secara logis dan kreatif. Jadi, sebelum sampai ke menulis teks biografi ini, ada beberapa hal yang harus kita ketahui dulu sebelum menulisnya. Gak asal-asalan kita main menulisnya seperti menulis cerita biasa atau seperti menulis cerpen. Bukan seperti itu ya. Ada langkah-langkahnya. Sekarang sebelum sampai ke langkah-langkahnya, Ibu tanya pertanyaan pemantik. Sini. Siapa yang pernah menulis? Siapa yang pernah menulis? Putri? Putri pernah menulis apa? Menulis cerita pendek atau yang selalu kita kenal dengan cerpen. Apa lagi? Siapa lagi yang pernah menulis? Bunga. Bunga pernah menulis apa? Cerpen juga. Itu ya. Tuh, misalnya menulis cerpen atau menulis kenangan atau cerita yang mengesankan. Ya, kita pernah menulisnya atau di buku catatan kita atau di dalam buku diary kita. Pernah ya? Punya ya? Punya. Ya, itu dia ya. Baik, Bu lanjut. Nih, langkah-langkah menulis teks biografi. Tujuannya tadi menulis teks biografi untuk berbagai tujuan secara logis dan kreatif. Tuh, langkah-langkah menulis teks biografi. Perhatikan yang pertama, memilih tokoh. Memilih tokoh. Sekarang, sebelum sampai kita menulis memilih tokoh ini, tentu kamu semua punya tokoh idola masing-masing. Ya. Muhammad Dafa, tokoh idola kamu siapa, Nak? Saya punya idola, Bu, seniman asal tanah jantan sendiri. Ya, siapa bapaknya? Afrizal Cik, Bu. Afrizal Cik, tepuk tangan untuk Dafa. Afrizal Cik itu banyak ya buku-bukunya yang menceritakan tentang sejarah Kabupaten Kepulauan Meranti. Tunjuk tangan siapa yang sudah pernah membaca buku Afrizal Cik? Tunjuk tangan. Tunjuk tangan. Ya, tunjuk tangan. Siapa lagi angkat tinggi-tinggi?
Ya, hampir semua kita pernah membaca, Bu. Kami pernah melihat covernya saja, Bu, tapi belum sempat membacanya. Siapa yang seperti itu tunjuk tangan? Ya, oh ternyata ada ya. Bu, kami tahu bukunya, Bu. Bu, kami tahu, Bu. Pak Abdilci itu kami tahu, Bu, tapi kami belum sempat baca isi bukunya, Bu. Kami hanya melihat covernya saja. Terus, Raffi punya tokoh idola siapa, Raffi? Ada Bu. Siapa? Seorang pembalap yang bernama Valentino Rossi. Valentino Rossi. Ya, Valentino Rossi. Terus lagi, kalau minggu kemarin kita bercerita atau kita membaca teks biografi Bung Hatta dengan R.A. Kartini. R.A. Kartini. Jadi ini ya, memilih tokoh. Langkah menulis teks biografi, yang pertama memilih tokoh. Hal pertama yang diperlukan dalam menulis teks biografi adalah menentukan tokoh. Silakan catat, silakan buka buku catatannya kalau menurut kamu, oh ini penting. Ketika saya nanti disuruh Bu Rita menulis teks biografi, inilah langkah-langkahnya. Yang pertama, memilih tokoh. Silakan dicatat yang menurut kamu penting. Memilih tokoh. Tokoh yang dipilih tentulah bukan tokoh yang biasa saja ya, Nak. Tokoh yang kita pilih itu bukan tokoh yang biasa saja. Kenapa? Tokoh tersebut harus memiliki tokoh yang berkisah inspiratif dan bermanfaat, supaya kita bisa memetik pelajaran dari hidupnya. Itu ya, memilih tokoh. Yang kedua, menentukan teknik pencarian data. Setelah dapat tokohnya, yang kedua, menentukan teknik pencarian data. Apa itu teknik pencarian data? Silakan baca. Penting untuk menentukan teknik pencarian data yang tepat. Beberapa teknik yang bisa digunakan di antaranya wawancara, pengolahan dokumen, pengumpulan video, foto, dan sebagainya. Itulah dia yang disebut dengan menentukan teknik pencarian data. Penting untuk menentukan teknik pencarian data yang tepat. Pilih teknik pencarian data yang efektif dan efisien. Beberapa teknik yang bisa digunakan diantaranya seperti yang tidak canggung lagi kita lakukan, yaitu wawancara. Ya, wawancara. Kalau wawancara ini berbicara langsung dengan narasumber ya. Yang kedua, telaah dokumen. Yang ketiga, pengumpulan video. Yang keempat, foto dan sebagainya. Tuh, menentukan teknik pencarian data. Yang ketiga, mencari data tentang tokoh. Mencari data tentang tokoh. Artinya, pencarian data tokoh bisa mencakup beberapa hal tentang satu, kehidupan tokoh. Kehidupan tokoh ini bisa dimulai dari identitas lengkap, terus pendidikan, terus prestasi dan sebagainya. Selanjutnya peristiwa, kejadian, pandangan, sikap, pemikiran tokoh secara langsung. Itu ya. Tuh, mencari data tentang tokoh. Mencari data tentang tokoh dari kehidupan tokoh, mulai dari prestasi, apalagi identitas dan sebagainya. Yang keempat, memilih data yang relevan. Yang keempat, memilih data yang relevan. Artinya, langkah berikutnya memilah data yang sudah dikumpulkan, terus dipetakan hasil pencarian menjadi sebuah alur yang jelas dan menarik. Tidak hanya jelas ya, tetapi juga menarik. Itu dia, tidak hanya jelas tetapi menarik. Hilangkan hal-hal
tidak bisa ditulis. Pastikan mendapat data-data yang penting untuk menunjukkan sebuah keunggulan tokoh. Udah, itu tes biografi itu pasti adanya keunggulan tokoh. Kenapa ada keunggulan tokoh di dalam tes biografi? Siapa yang bisa jawab? Kenapa harus ada keunggulan tokoh di dalam tes biografi itu? Karena itu menjadi suatu ciri khas terhadap tokoh tersebut. Ya, karena itu menjadi suatu ciri khas untuk orang tersebut dan kita bisa Memotivasi, menjadikan dirinya tuh motivasi. iya, kita bisa mencontoh kesuksesannya, mencontoh keunggulannya untuk kehidupan kita sehari-hari. Tepuk tangan untuk Putri. Ya, terus yang kelima, menyusun kerangka tulisan. Kembali lagi Ibu ingatkan, sebelum sampai kita menulis kerangka tulisan untuk membuat suatu teks biografi itu yang baik dan sempurna, kita tidak menghilangkan kerangkanya. Kita harus menulisnya berdasarkan kerangka terlebih dahulu. Sekarang Ibu tanya lagi, pelajaran minggu lalu, struktur teks rekon itu sama dengan struktur teks biografi. Apa-apa saja kemarin? Tunjuk tangan yang tahu? Tunjuk tangan yang tahu? Ya, silakan. Pertama, orientasi. Orientasi, ya. Masalah atau peristiwa. Iya, masalah atau peristiwa penting. Yang ketiga? Reorientasi. Ya, reorientasi. Sekarang tahunnya. Baik, sekarang Ibu tanya lagi yang tahu angkat tangan. Apa itu reorientasi? Tunjuk tangan. Ya? Gambaran awal, Bu. Gambaran awal, tepuk tangan. Gambaran awal, ingat ya. Strukturnya yang pertama orientasi. Orientasi itu gambaran awal atau pendahuluan. Yang kedua, masalah atau peristiwa penting. Apa itu? Apa yang dimaksud dengan masalah atau peristiwa penting? Berisi tentang apa dia? Ya, Putri? Berisi kejadian-kejadian penting yang pernah ada dalam kehidupan tokoh tersebut. Iya, berisi kejadian-kejadian penting yang ada dalam cerita teks biografi tokoh tersebut. Tepuk tangan. Terakhir, reorientasi. Apa ini reorientasi? Ya, Bagian penutup, Bu. bagian penutup. Ya, betul. Tepuk tangan. Tuh dia ya. Tuh menyusun kerangka tulisan. Sebelum kita menulis teks biografi, kita akan terlebih dahulu menyusun kerangkanya. Menyusun kerangka tulisan mencangkup beberapa hal yang akan dibahas. Salah satu, struktur. Untuk menulis sebuah teks biografi itu harus sesuai dengan struktur teks biografi tersebut. Apa strukturnya? Yang pertama orientasi, yang kedua masalah atau peristiwa penting, yang ketiga reorientasi. Jadi ini semua harus ada di dalam struktur teks biografi. Harus ada di dalam struktur teks biografi atau bagaimana cara kita menyusun kerangka. Menyusun sebuah kerangka teks biografi harus ada ini. Orientasi, masalah atau peristiwa penting, dan reorientasi. Ingat-ingat ya, Nak? Ya, Bu. Ingat-ingat, sudah ingat? Sudah. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Paham ya? Oke, berlanjut. Terus yang keenam, mengembangkan kerangka menjadi teks biografi yang utuh. Setelah menulis kerangkanya, baru mengembangkan kerangka menjadi teks biografi yang utuh. Di sini, kembangkan kerangka menjadi sebuah tujuan, menjadi sebuah tulisan yang utuh. Peserta didik bisa menyusun kata demi kata, kalimat demi kalimat, bahkan paragraf
demi paragraf hingga membentuk satu kesatuan. Nih, mengembangkan kerangka. Kembangkan kerangka menjadi sebuah tulisan yang utuh. Peserta didik bisa menyusun kata demi kata, kalimat demi kalimat, paragraf demi paragraf hingga membentuk satu kesatuan yang utuh. Sampai sini paham? Ya, paham. Terus yang ketujuh, merevisi tulisan. Apa itu revisi apa? Ya, perbaikan. Tepuk tangan untuk ketua peserta. Merevisi tulisan. Penting untuk melakukan revisi. Gunanya apa? Untuk memastikan peserta didik menghasilkan tulisan yang sempurna dan menarik. Revisi mencangkup diksi. Diksi apa? Pilihan kata. Silakan catat di catatannya. Diksi itu adalah pilihan kata, terus tanda baca, kata serapan, struktur kalimat, dan masih banyak lagi. Ketika kita menulis sebuah teks biografi, ini tidak terlepas ya, adanya diksi, adanya tanda baca, adanya kata serapan, adanya struktur kalimat, dan masih banyak lagi. Itu tidak boleh tidak ada di dalam sebuah tulisan. Terus yang terakhir adalah publikasi. Publikasi. Publikasi apa, Nak? Publikasi menyebarluaskan, ya, mempromosikan tulisan tersebut. Peserta didik bisa publikasi hasil tulisan melalui majalah. Biasanya kalau kita mau mempublikasikan tulisan itu salah satunya di majalah dinding, ya. Terus tabloid sekolah atau blog sekolah atau media sosial. Sampai di sini paham? Paham. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau misalkan paham, di sini Ibu akan mengetes, mengukur kemampuan diri Ananda semua. Silakan keluarkan gawainya. Kemarin ada Ibu suruh bawa gawai ya? Ya, silakan keluarkan gawainya. Coba, di sini ada pilihan, Nak. Yang pertama Ibu buat dalam bentuk barcode. Ini yang kedua Ibu buat dalam bentuk link. Silakan, mana yang bisa di-scan atau yang mau Ibu, atau kamu mau scan dari barcode atau pakai link, atau yang dari link Ibu kirim ke WA kalian. Yang mana yang mau? Oh, dari link ke WA? Iya? Ya, siap. Sebentar. Ya, keluarkan gawainya dulu. Sudah dibuka? Sudah paham tadi? Sudah ingat ya? Ingat-ingat kira-kira apa penjelasan Ibu tentang menulis teks biografi tadi? Coba Ibu akan cek sejauh mana kamu menyimak atas penjelasan Ibu tadi. Silakan keluarkan gawainya, buka quizisnya. Ibu akan kirim ya.
bantu ibu sebentar ketua kelas. Ya Pak, bantu ibu. Oke, terima kasih ya Pak. Nih, lihat grupnya ya. Ibu akan kirim ke grup. Oke, silakan masuk. Silakan masuk. Baik, Emfarel, Amelia Natasha, Ferdian Saputra, Putri Mauliana Sari. Lanjut. Baru 4 orang. Dela Febrianti, Endia Aidil, Paresa Hidayat, Cynthia, Pak Reza lagi nak. Oke, silakan masuk. Silakan masuk. Silakan masuk. Silakan masuk. Sudah berapa orang? 14? 15? 16? 17? Lanjut. 17? 18? Oke, siap-siap. Ibu mulai. Ibu mulai. Silakan jawab. Ya, naik Pak Reza. Ya, naik.
Lupa jawabannya? Jaringan. Jaringan atau tidak bisa jawab? Jaringan. Oke, besok lebih ini lagi ya. Silakan sekarang duduk per kelompok. Kelompok yang sudah kita tentukan kemarin. Silakan duduk per kelompok. Silakan duduk per kelompok. Silakan setiap ketua kelompok mengambil LKPD yang sudah Ibu sediakan di depan. Silakan setiap ketua kelompok ambil LKPD yang sudah Ibu sediakan di depan. Berikan lembar kerjanya kepada teman-temannya. Dapat semua? Sudah dapat? Ya, perhatikan. Di dalam LKPD itu sudah ada tugasnya masing-masing. Silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu 20 menit. Ibu kasih waktu 20 menit. Silakan. Ada yang mau bertanya? Silakan. Kalau ada yang kurang paham, ada yang kurang mengerti, silakan ditanyakan. Paham tadi ya? Kembali lagi, Ibu tanya. Sebelum menulis teks biografi, berarti kita harus tentukan. Kita harus tentukan. Ya, kita harus menentukan langkah-langkah menulis teks biografi terlebih dahulu. Itu ya, terlebih dahulu. Memilih tokoh, menentukan teknik pencarian data, dan mencari data tentang tokoh, memilah data yang relevan, terus baru sampai ke titik menyusun kerangka tulisan. Pada pagi hari ini tugas kita hanya sampai dulu menyusun kerangka tulisan. Besok pertemuan selanjutnya dari menyusun kerangka ini baru kita menjadikan teks biografi yang utuh. Silakan. Kelompok lain yang tidak paham silakan bertanya ya. Aman kelompok 1? Ya? Ya, Kak. Nama tokohnya tuh setiap satu kelompok tuh hanya berbeda satu nama atau setiap orang berbeda-beda? Satu kelompok satu nama aja dulu.
satu kelompok karena kita sistemnya berkelompok bukan individu. Jadi untuk pertemuan pertama ini satu tokoh, satu ceritanya. Ya, terima kasih. Jadi pun teknik pencarian datanya juga satu ya, jangan kelima-lima tokoh dimasukkan. Ya. Teknik pencarian datanya. Nah, nih di sini. Teknik pencarian datanya tadi. Nah, kita ada ya dokumen sejarah. Kelompok 2 aman? Ibu mau bertanya Bu. Ya. Untuk halaman yang ini Ya, itu LKPD tugas yang terakhir tentang buatlah kerangka biografi berdasarkan data yang dipilih. Tadi kamu pilih, kamu sudah menentukan tokohnya tadi kan? Nah, kamu sudah menentukan tokohnya. Jadi tokoh yang kamu pilih itu kita buatlah. Sebelum kita membuat teks biografinya, sebelum kita menceritakan semuanya, kita buat dulu kerangkanya. Kerangkanya tadi di dalam langkah-langkah menulis teks biografi itu tidak terlepas dari strukturnya, orientasi. Berarti orientasi apa tadi? Gambaran awal. Nah, berarti di sini ide pokoknya apa? Tentang apa gambaran awalnya? Setiap tokoh yang kita pilih tadi gambaran awalnya apa? Contoh, nama, ya kan? Apalagi itu letaknya di orientasi. Seperti itu.
Terus masalahnya tadi berkaitan tentang apa? Masalah penting ya. Kejadian atau masalah-masalah penting masukkan ke bagian kedua. Dan yang terakhir penutup masukkan ke reorientasi. Silakan. Itu yang disebut dengan kerangkanya. Kita membuat kerangkanya dulu. Minggu depan baru kita buat teks biografi utuh dari kerangka yang kita buat sekarang. Sekarang kita hanya membuat kerangkanya saja dulu. Terus yang masalah pentingnya apa? Masalah pentingnya apa? Kalau yang dicontoh itu kan dia kan langsung menuliskan paragraf di sini kan, dia langsung mengindikan paragraf. Nih. Kalau kita di sini kan kita buat dulu ide pokoknya apa. Nah, dari sinilah kita membuatnya contoh kerangka untuk menulis teks biografi. Kita buat dulu kerangkanya. Dari kerangka ini nanti kita kembangkan menjadi teks biografi seperti contoh R.A. Kartini ini. Ya. Nah, kelompok 4 sampai mana? Ada yang ditanyakan? Yang mana? Ya. Buatlah kerangka biografi berdasarkan data yang dipilih. Tadi kita sudah menentukan tokohnya siapa. Ya, seperti contoh yang ada di dalam buku paket, halaman berapa kemarin buka bukunya? Yang struktur teks biografi. Nah, ini dia, nih, di atas, nih. Kalau yang kemarin kita itu membaca, berarti kalau di sini kan ini R.A. Kartini. Oh, yang ini yang disebut ya. Anggaplah ini R.A. Kartini, Ki Hajar Dewantara yang ini ya. Yang ini ya. Ini R.A. Kartini. Berarti orientasi. Kalau di sini kan yang dimintanya nomor paragrafnya. Berarti nomor 1 dengan nomor 2. Nomor 1 sampai nomor 2 ini, paragraf 1 sampai paragraf 2 ini dia menceritakan pengenalan diri. Pengenalan diri dari apa? Nama, tempat dan tanggal lahir, latar belakang keluarga, seperti itu kamu catat di sini. Cuman di sini ya, kamu catat di sini nanti di sini. Yang ide pokoknya ini kamu buat aja, berisi pengenalan. Kamu tadi pilih siapa? Nah, berisi pengenalan awal dari Jenderal Sudirman. Kan ini pokoknya diminta. Nanti di sini baru kamu buat ide penjelasnya apa. Terus masalahnya, baca di sini kan dia sedang bercerita tentang apa, berarti sedang berbicara permasalahan hidup atau kejadian penting. Ya, nanti berisi tentang apa dia? Kamu tentang apa tadi, Senior? Nah, Jenderal Sudirman. Ya. Ya. Sudah selesai? Sudah. Ya,
Sudah. Kelompok 4? Sudah, Bu. Sudah? Sudah atau belum? Kalau belum Ibu kasih waktu. Sudah? Sudah atau belum? Kalau belum Ibu kasih waktu untuk menyelesaikannya. Kelompok 1 sudah tadi ya? Sudah Dafa, kelompok Dafa sudah? Dafa, kelompoknya sudah? Perhatikan lagi, cek lagi LKPD-nya. Yang pertama kamu tentukan dulu tokoh yang akan kamu pilih itu siapa. Cari tokoh favorit kamu. Ya, cari tokoh favorit kamu. Terus kira-kira kamu pencarian datanya macam mana? Bagaimana kamu menentukan teknik pencarian datanya bagaimana? Teknik pencarian datanya seperti apa dengan tokoh yang kamu pilih tadi? Terus baru kamu cari datanya, data tokoh. Adakah nama lengkapnya, adakah identitas orang tua, tempat tanggal lahir, buat di situ. Buat dulu uraiannya. Buat dulu, kita kan belajar membuat kerangka teks biografi kan? Boleh. Contohnya kita mencari data, toko yang kita senangi itu, toko yang kita sukai itu. Kita kan punya toko masing-masing ya? Kita punya toko masing-masing. Boleh kita cari datanya dari internet, boleh. Atau dari buku juga boleh. Atau kita masuk ke dalam perpustakaan, kita cari datanya di dalam perpustakaan juga boleh. Sampai di sini selesai? Oke, baik. Perhatikan semuanya. Perhatikan. Kalau sudah selesai, kita presentasikan. Sebelum Ibu menunjuk siapa yang akan presentasi pertama, silakan Ibu tanya dulu siapa yang ingin maju duluan untuk presentasi pertama, silakan. Baik, kelompok 2 silakan, kelompok Putri, kelompok 2 silakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kami akan menyampaikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu tokoh yang kami ambil adalah Insinyur Soekarno. Kemudian teknik pencarian kami adalah menelaah dokumen sejarah. Setelah itu sumber informasi yang kami dapatkan yaitu sejarah perjuangan Insinyur Soekarno bersama Muhammad Hatta di Indonesia. Tujuan informasi adalah mengetahui kepemimpinan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta setelah Indonesia merdeka. Data tokoh, nama lengkap, uraian yaitu buku, identitas orang tua kami mendapat dari buku, tempat tanggal lahir juga mendapat dari buku, riwayat pendidikan tokoh kami dapat dari perpustakaan, pekerjaan tokoh dari internet. Setelah itu prestasi yang diraih kami mendapatkan dari internet, peristiwa yang terjadi dari perpustakaan, pemikiran dan pemandangan tokoh dari buku, riwayat kematian dari buku, dan riwayat keturunan dari internet. Ya, lanjut. Setelah itu, buatlah kerangka biografi berdasarkan data yang dipilah. Orientasi. Pertama, ide pokok. Pengenalan tokoh.
penjelasan berisi nama, tempat tanggal lahir, pendidikan tokoh. Yang kami ambil yaitu Insinyur Soekarno, lahir pada 6 Juni 1901, lahir di Penele, Surabaya. Pendidikan terakhir yaitu teknis Hogek School di Bandung. Masalah atau peristiwa penting yaitu permasalahan hidup, kejadian penting yang dialami oleh tokoh. Membaca teks tokoh yang kami ambil yaitu sebagai pembaca teks proklamasi dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Presiden pertama Indonesia. Reorientasi masalah atau bentuk. Insinyur Soekarno merupakan presiden pertama dan sebagai pahlawan nasional Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami buka sesi dulu. Ya, silakan. Silakan kalau ada dari kelompok 2, 3, kelompok 1, 3 dan 4 yang mau bertanya silakan. Silakan. Kelompok 4 silakan. Kelompok 1 silakan tanya. Raffi. Ya, baik kelompok 1. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok penyanyi, kenapa kelompok penyanyi memilih tokoh yaitu I.R. Soekarno? Apa alasannya? Ya. Baik, silakan tanggapi kelompok 1. Baiklah, kami mengambil tokoh yang kami ambil ini Insinyur Soekarno karena beliau merupakan presiden pertama di Indonesia dan saya sangat mengagumi beliau karena berkat beliaulah kita berada sampai sekarang ini menginjak bumi Indonesia. Ya, tepuk tangan. Bagus sekali jawabannya. Ada lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan? Siap ada. Ya, kelompok 3 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 2. 2. Coba ulangi kembali masalah atau peristiwa yang terjadi pada tokoh Insinyur Soekarno. Ya, akan tanggapi kelompok 2. Baiklah, masalah atau peristiwa penting yang pernah dialami Insinyur Soekarno yang pertama itu adalah beliau sebagai pembaca teks proklamasi Indonesia yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah itu, beliau mengesahkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan beliau juga merupakan presiden pertama sekaligus pahlawan nasional Indonesia. Bagaimana kelompok 3? Baik, sudah puas, terima kasih. Ya, kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, silakan tutup kelompok 1. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelompok selanjutnya silakan. Silakan maju kelompok berikutnya. Ya, kelompok 1. Baik, kelompok kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari kerja yang dibacakan oleh Amelia Natasha Dibas. Ya. Baiklah, di sini tokoh yang kami pilih adalah Taha Hasyim Asyari, Kasari. Kai Haji Azim Asyari.
Teknik pencarian kami adalah kajian dokumen sejarah, sumber informasi, sejarah perjuangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam hal pendidikan, tujuan informasi, mengetahui metode yang dilakukan Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam melakukan pendidikan. Dah? Oh ya. Lalu data tokoh. Nama lengkap saya dapat dari internet atau buku, identitas orang tua dari internet, tempat kelahiran internet atau buku, riwayat pendidikan tokoh saya dapatkan dari buku, kerjaan kami dapatkan dari internet, prestasi yang diraih kami dapatkan dari internet juga, peristiwa yang terjadi kami dapatkan dari internet, pemikiran dan pandangan tokoh kami dapatkan dari internet juga, riwayat komunitas juga kami dapatkan dari internet, riwayat kematian tokoh kami dapatkan juga dari internet. Ide pokok 1. Pendahuluan. Ide perjelas. Penjelas berisi pengenalan Kiai Hasyim Asy'ari secara umum seperti nama, tempat dan tanggal lahir serta latar belakang keluarga. Ide kejadian yang dialami oleh tokoh semasa hidupnya. Berisi alur hidup dari Kiai Hasyim Haji Asy'ari dari lahir hingga meninggal. Bagian penutup dari sang tokoh berisi akhir dan perjalanan hidup sang tokoh. Baiklah, apakah ada pertanyaan? Silakan yang mau bertanya, silakan. Ya, silakan kelompok 2. Baiklah, saya minta untuk rekan penyaji mengulangi masalah atau kejadian penting yang ada dalam tokoh yang dipilih. Ya, silakan tanggapi kelompok 1. Kejadian-kejadian yang dialami oleh tokoh semasa hidupnya berisi alur hidup dari Kiai Hasyim Asy'ari dari lahir hingga meninggal. Terima kasih. Apakah ada Tepuk lagi? tangan untuk kelompok 2. Baik, silakan tutup kelompok 1. Baiklah, mereka cukup. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelompok selanjutnya silakan. Ya, kelompok 3, silakan. Kelompok 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang membahas tentang tokoh yang bernama Dewi Sartika yang akan dibacakan oleh Bunga Citra Naila. Ya, silakan. D. Kajian dokumen sejarah. Sejarah perjuangan Dewi Sartika dalam pendidikan perempuan Indonesia. Mengetahui langkah-langkah Dewi Sartika dalam memperjuangkan hak perempuan terkait pendidikan dan presentasinya. Ya, lanjut. Selanjutnya nomor 3 itu data tokoh. Yang pertama nama lengkap kami mendapatkannya di buku. Nomor 2 identitas orang tua kami menemukannya di buku juga. Yang ketiga tempat kelahiran kami menemukannya di perpustakaan. Yang keempat riwayat pendidikan tokoh kami menemukannya di internet. Yang kelima pekerjaan kami menemukannya di internet juga.
Yang keenam, prestasi yang diraih kami mendapatkannya di buku. Yang ketujuh, peristiwa yang terjadi kami mendapatkannya di internet. Dan yang kedelapan, pemikiran dan pandangan tokoh kami dapat di internet. Selanjutnya yang kesembilan, riwayat atau komunitas atau instansi yang mengusung kinerja atau sepak terjang tokoh kami dapat di perpustakaan. Dan yang ke-10, riwayat kematian tokoh kami dapat di buku. Selanjutnya kami lanjut yaitu struktur orientasi. Gambaran awal tentang tokoh Dewi Sartika. Ini berisi tempat tanggal lahir. Dewi Sartika lahir di Cicalengka pada tanggal 4 Desember 1884. Selanjutnya, masalah atau peristiwa penting. Ide pokok, penyelesaian masalah oleh tokoh yang menjadi inspirasi. Ide penjelas yaitu memperjuangkan Dewi Sartika. Dewi Sartika ini memperjuangkan hak perempuan terkait pendidikan. Selanjutnya yang ketiga itu reorientasi, yaitu tahap ini adalah bagian penutup daripada Dewi Sartika. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apa ada yang ingin bertanya? Ya, kelompok 4 silakan. Silakan Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin bertanya ke kelompok penyaji. Dari sumber mana saja Anda mendapatkan data tokoh tersebut? Ya. Coba bacakan kembali dari sumber mana tadi dapatnya. Kelompok 4 kurang dengar. Baik. Ya. Sumber yang kami peroleh yaitu dari internet, perpustakaan, dan buku. Ya, bagaimana kelompok 4? Ya, sudah. Terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik, kepada kelompok 3 silakan ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah, mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali silakan. Terus terakhir kelompok 4 silakan maju, tidak ada pilihan. Tinggal satu kelompok, silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Akan dibacakan oleh Fahrul Reza. Carilah nama tokoh pahlawan yang akan kamu jadikan biografi. Lalu lakukan langkah-langkah berikut. 1. Nama tokoh Jenderal Sudirman. 2. Tentukan teknik pencarian data. Teknik pencarian, telaah dokumen sejarah, sumber informasi, sejarah perjuangan Sudirman. Tujuan informasi, mengetahui kepemimpinan Jenderal Sudirman. Memimpin pasukan. 3. Data tokoh. Nama lengkap Jenderal Sudirman. Identitas orang tua yang kami mendapatkan dari internet. Tempat kelahiran, kami mendapatkan informasi dari perpustakaan. Riwayat pendidikan dari buku, pekerjaan dari perpustakaan, prestasi yang diraih dari internet, peristiwa yang terjadi dari internet, pemikiran dan pandangan tokoh dari perpustakaan, riwayat komunitas dari buku, riwayat kematian tokoh dari perpustakaan. Baiklah, selanjutnya dilanjutkan struktur biografi. Yang pertama, orientasi, menjelaskan tentang Jenderal Sudirman dan tanggal lahir serta nama orang tua. Ide penjelas. Jenderal Besar TNI Raden Sudirman adalah seorang perwira tinggi di Indonesia. Ia lahir tanggal 24 Januari 1916
dan kedua orang tuanya bernama Karsid Kartawiraji dan Rizky Yim. Yang kedua, masalah atau peristiwa penting. Berisi tentang masalah atau kejadian penting di kehidupan Jenderal Sudirman, yaitu melibatkan peranannya dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Yang terakhir, reorientasi. Berisi bagian penutup atau simpulan atau pandangan penulis terhadap Jenderal Sudirman. Penulis berpandangan Jenderal Sudirman mempunyai sikap semangat yang tinggi, rela berkorban, berjiwa pemimpin, dan masih banyak lagi. Sekian, terima kasih. Apakah ada kelompok lain yang ingin bertanya? Ya, silakan kelompok 1. Kami dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok penyaji, apa saja perjuangan dari Jenderal Sudirman? Terima kasih. Baik, silakan jawab kelompok 4. Baiklah, saya akan menjawab dari kelompok 1. Adapun salah satu perjuangannya yaitu termasuk kepemimpinannya dalam perang gerilya melawan pendudukan Belanda. Apakah bisa diterima? Bisa, terima kasih. Sekian, terima kasih. Baik, kasih tepuk tangan ke kelompok 4. Baik, silakan kelompok 4 tutup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangannya. Silakan duduk. Jadi coba dengar. Jadi tugas LKPD kamu itu silakan coba diletakkan di mejanya semua. Coba diletakkan di mejanya, dipajang di mejanya masing-masing. Di situ ya. Silakan direvisi kembali teks biografi berdasarkan masukan dari teman-teman kamu tadi ya. Yang mana yang belum sempurna silakan
biografi. Menulis teks biografi yaitu dengan cara membuat kerangkanya terlebih dahulu ya. Sudah dapat tadi kerangkanya? Sudah. Ya. Untuk pembelajaran kita minggu depan, dari kerangka itu kita akan kembangkan menjadi teks biografi utuh. Paham? Paham. Ibu ulangi lagi pembelajaran kita berikutnya, kita mengembangkan dari langkah-langkah ini atau dari kerangka teks biografi ini kita kembangkan menjadi sebuah teks biografi yang utuh. Paham anak-anak? Paham. Baik, cukup sampai di sini pelajaran kita pada siang hari ini. Kepada ketua kelas silakan pimpin doa penutupnya, Nak. Teman-teman, mengakhiri kegiatan belajar pada pagi hari ini. Kami sudah berdoa. Baik semuanya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.